Sahabat sekalian, kita bertemu kembali dalam kelas online. Kita akan mengenal dua aplikasi yang biasa kita gunakan untuk membuat kuis secara online, yaitu Quizizz dan Kahoot. Kita akan membagi ke dalam 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah kita akan mengenali masing-masing aplikasi dan fitur-fiturnya. Kemudian yang kedua, kita akan membuat soal dan menautkannya pada Google Classroom. Dan pada bagian yang ketiga, kita akan melihat analisis hasil kuis dan penilaian dari masing-masing aplikasi yang kita gunakan untuk membuat kuis ini. Mari kita mulai dari aplikasi pertama, Quizizz. Sebelum kita masuk ke dalam aplikasi, kita membuka browsernya terlebih dahulu dan kita bisa ketik di laman URL-nya dengan quizizz.com, lalu kemudian kita akan masuk ke bagian depan. Terlihat pada layar tampilan Quizizz. Di sini pada bagian kanan atas ada perintah untuk memasukkan kode. Ini dilakukan oleh siswa ketika akan masuk ke dalam games yang sudah kita buat. Dan kalau kita belum punya akun, di sebelah kanan atas ada tulisan sign up. Kita bisa menggunakannya untuk menautkan pada email yang sudah kita punya atau kita miliki. Bisa diklik, kemudian akan tampak pada layar ada permintaan untuk sign up dengan Google atau dengan email kita secara manual. Jika kita membutuhkan untuk segera bisa ditautkan pada Google atau Gmail yang kita punya, kita bisa masukkan email kita dan password kita. Maka akan tampak seperti pada layar sebagai berikut. Sebelum mengenal Quizizz dari dekat, kita buka terlebih dahulu browser kita. Kemudian kita bisa ketik pada bagian sebelum kita mengenal Quizizz dari dekat, kita bisa membuka browser kita terlebih dahulu, lalu kemudian kita bisa ketik pada laman URL-nya quizizz.com, maka akan tampak pada layar seperti yang terlihat. Pada bagian kanan atas ada permintaan untuk memasukkan kode, ini adalah kode permainan, dan sebelah kanan ada tulisan sign up. Jika kita belum memiliki akun Quizizz, kita bisa klik sign up untuk masuk ke dalam aplikasi ini atau freeware ini, atau kalau sudah memiliki akunnya, kita bisa langsung klik login pada bagian bawah sebelah kiri ini. Kita bisa klik sign up jika belum mempunyai akun Quizizz. Kita bisa tautkan pada Google atau akun Gmail yang kita punya. Maka tampak di layar, misalnya ini sudah saya masukkan email dan kemudian passwordnya, maka kemudian akan masuk ke dalam tampilan depan Quizizz yang terlihat pada layar berikut. Setelah masuk ke dalam Quizizz, mari kita kenali fitur-fitur yang ada di Quizizz. Kita bisa arahkan kursor untuk melihat profil dan terlihat di layar nama, kemudian jika ini siswa tentu saja akan terlihat tampak di layar bahwa ini adalah akun untuk siswa. Kemudian kalau untuk guru, terlihat ini adalah kuis yang sudah dibuat atau salin dia yang sudah dibuat. Kemudian koleksi, bisa kita masukkan koleksi atau kuis yang bagus untuk disimpan dan tertata rapi pada bagian koleksi. Kemudian meme ini adalah untuk setelan meme untuk kita masuk ke dalam kuis yang bisa kita gunakan juga secara online. Baik, mari kita awali dari yang pertama. Fitur Quizizz yang pertama adalah fitur membuat soal. Bisa kita arahkan kursor ke sebelah kiri. Di sini terlihat bahwa ada fitur yang paling jelas tampak di layar adalah membuat kuis dan kemudian membuat salin dia. Mari kita akan cermati di bagian kedua nanti.
Kemudian bagian kedua, di bawahnya ada fitur pencarian. Ini bisa digunakan untuk mencari kuis mengenai topik apapun, tentu saja yang dipublikasi secara umum. Kemudian ini adalah perpustakaanku, artinya ini adalah salindia atau kuis yang sudah kita buat. Kemudian hasil ini kita akan bahas di bagian ketiga, analisis hasil kuis dan penilaiannya. Ada fitur lain lagi yaitu kelas. Nah, pada bagian ini bisa kita lihat bahwa Quizizz memungkinkan kita untuk menautkan dengan Google Classroom. Bisa kita tautkan otomatis, bisa kita tautkan secara manual. Nah, bisa juga kita membuat kelas secara manual dengan fitur buat kelas ini. Nah, kita akan coba praktikkan nanti. Kemudian pada bagian pengaturan kita bisa mengeset bahasa, email, dan sebagainya, bahkan untuk mendelete akun ini pun dimungkinkan. Pada bagian meme tadi sudah dijelaskan setelah meme yang bisa kita pakai untuk untuk games ini, dan kemudian bagian koleksi supaya tertata rapi, kuis-kuis yang menarik bagi kita bisa kita satukan. Inilah fitur-fitur dari Quizizz. Semoga penjelasan ini cukup lengkap sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh sahabat-sahabat sekalian. Sekian dari saya, terima kasih.